Halo teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu. Ini adalah channel baru. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan like, komen dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan menambah wawasan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga buat subscribe agar Mimin makin semangat buat konten horor untuk temani malam-malam panjang kalian. Oke, lanjut ke cerita. Sebuah judul yang mewakili kisah dari kawanan kerja Arif. Semalaman kami berbincang di telepon. Saya putuskan angkat kisah ini karena ini merupakan pengalaman mistis yang luar biasa. Segala bentuk nama serta lokasi dalam kisah ini disamarkan demi melindungi hak privasi dari narasumber dan pihak lain yang ada dalam cerita. Untuk itu, bagi kalian yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Karena berdasarkan kesaksian narasumber tunggal, maka cerita ini akan saya bawakan dalam sudut pandang orang pertama. Langsung saja, kisah ini ditulis berdasarkan pengalaman Arif dan kawan-kawan. Mari kita mulai. Namaku Arif, bekerja di salah satu perusahaan digital marketing sekaligus percetakan di Bandung. Semula kantorku berdomisili di kota Bandung, tempatnya di sekitaran daerah Lengkong, sebelum akhirnya baru-baru ini kami berpindah ke wilayah Bandung Timur. Yang kutahu perpindahan kantor kami dilakukan karena habis masa sewa gedung dan atasan kami memilih berpindah ke lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari tempat kantor sebelumnya di Lengkong. Sangat disayangkan, selain karena konsumen printing, percetakan, di tempat itu sudah ramai oleh pelanggan tetap, kami juga sudah merasa nyaman dengan tempat itu, banyak makanan dan kenangan. Berbeda dengan kantor kami sebelumnya yang notabene-nya berada di pusat kota, kantor kami yang sekarang cenderung terletak di pelosok Bandung Timur. Sepanjang jalan desa menuju kantor masih ditemui sawah lapang hingga kebun-kebun. Kala malam, jalanannya masih gelap karena minim penerangan. Kantor baru kami berbentuk rumah bangunan lama dengan tembok-tembok kokoh, namun langit-langit rumahnya kebanyakan sudah keropos. Hari pertama berkantor, kami justru disuruh atasan kerja bakti. Tempat ini sangat kotor karena sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Bau ruangannya juga aneh, sulit dijelaskan. Aromanya seperti bau rumah kosong bercampur aroma lapuk kayu dan karat. Debu-debu yang tak kasat mata juga sangat menganggung pernapasan. Juga cat putih kusam yang menambah suasana terasa tidak enak. Butuh tenaga ekstra dan waktu sampai 3 hari untuk membuat bangunan ini setidaknya layak untuk digunakan sebagai tempat kerja. Perihal nyaman, kami berpikir, nanti lama-lama juga terbiasa. Tidak ada yang aneh saat hari-hari pertama kami bekerja bakti membersihkan tempat tersebut. Memang sih, kami semua sepakat beres-beres hanya sampai jam kerja selesai, pukul 17, selebihnya belum ada yang berani di tempat itu sampai malam. Setiap pulang, pasti selalu serentak. Sampai pada hari keempat pekerjaan sudah sangat menumpuk setelah 3 hari tak tersentuh. Khususnya untuk divisiku, minggu ini kami ada deadline proses strategi marketing plan ke klien. Jadi mau nggak mau, lembur adalah satu-satunya pilihan yang disepakati. Bersama oleh satu divisi, hari itu aku datang paling awal. Aku bertugas standby sejak pagi buta menunggu Pak Junadi untuk mendapatkan approval dan menerima arahan yang mana kemudian diteruskan ke tim sebagai list pekerjaan yang akan dikerjakan. Sekitar pukul 6 pagi aku sudah membuka gerbang kantor. Maklum saja, sejak kepindahan ke sini kami belum mendapatkan satpam baru pengganti Pak Nanang yang memutuskan berhenti bekerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh membuat gajinya terasa tidak sepadan alias habis diongkos. Suasana pagi di sana sangat dingin dan sepi, jarak ke rumah penduduk dibatasi oleh bidangan sawah. Aku menaruh tas di ruang kerjaku yang terletak di bagian belakang rumah ini. Ruang kerja divisiku berhadapan langsung dengan halaman taman belakang yang luas. Saking luasnya, terdapat 4 pendopo atau saung di sana yang difungsikan sebagai ruang rapat outdoor sekaligus menjadi tempat mengambil jeda mencari inspirasi kerja. Pagi itu, daripada sendirian di ruangan yang masih sepi, aku lebih memilih merokok di salah satu pendopo halaman belakang. Merokok dan menikmati secangkir kopi adalah cara terbaik menikmati pagi, tetapi tidak pada hari itu.
Baru 3 hisapan pertama, aku melihat kursi goyang di pendopo seberang bergerak. Seksama aku perhatikan memang seperti ada yang duduk di sana. Posisi kursi goyang itu membelakangiku, jadi aku tak melihatnya cukup jelas. Aku coba mendekat, dan benar saja, perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi goyang itu. Aku datang menghampiri, ternyata itu adalah Elisa, rekan satu divisiku. Tumben amat datang pagi. Sapaku. Elisa masih santai duduk di kursi itu membelakangiku. Pak Junadi belum datang nih, lanjutku. Basa-basi. Elisa masih tak menjawab. Aku melanjutkan hisapan rokokku, tak lama ponselku bergetar. Aku melihat pesan teks dari WA Group. Arga, bukain gerbang, aku sama Elisa di depan. Seketika aku melongo, melihat sosok di hadapanku semakin menggoyangkan kursi itu kencang tak wajar. Aku merinding hebat, aku teringat tadi ketika aku masuk, memang aku mengunci lagi gerbang dan gak mungkin ada yang bisa masuk lagi tanpa kunci dariku. Logikaku menyentak, dan nyaliku menciut. Tanpa pikir panjang aku langsung berbalik arah dan lari ke depan. Di depan sudah ada Arga dan Elisa yang berboncengan motor. Aku membukakan gerbang itu dengan tergesa. Pagi-pagi dingin gini kok kamu keringatan Rif? Abis nganu ya, hehe. Celetukan Arga membuatku kesal. Jangan ke dalam dulu deh. Mending kita ngopi di depan dulu yuk. Udah dengerin aku. Jangan nolak. Nanti aku ceritakan, ucapku memaksa. Mereka yang masih terheran-heran akhirnya menuruti. Aku menceritakan kejadian barusan ke Arga dan Elisa, tetapi mereka malah tak percaya. Ceritaku malah diselewengkan menjadi jokes yang menurutku sama sekali tak lucu. Percaya sama aku, tempat ini gak beres, ujarku. Ya maklumlah Rif, namanya juga rumah lama kosong. Kita aja belum terbiasa, ucap Elisa. Aku mencoba mengabaikan kejadian pagi tadi karena tidak ingin merusak mood kerja tim. Hari itu kami fokus mengejar deadline dan sebagaimana yang diprediksikan, pekerjaan kali ini membutuhkan waktu lembur. Hari lembur pertama, siapa sangka juga menjadi awal mula dari petaka. Pukul 17 jam pulang kantor. Kami ambil jeda rehat sejenak. Pada jam pulang anak-anak selalu ramai dan riuh tak bedanya anak sekolah dengar suara bel pulang. Kalian serius pada lembur nginep di kantor? Ujar Uzi. Ya gimana lagi, balasku. Semangat deh, nanti ditunggu testimoninya ya. Haha, ledek Uzi disambut oleh tawa anak-anak. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika aku teringat dengan kejadian pagi tadi yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Arga menghampiriku. Dia bertanya memastikan posisi di mana aku melihat sosok wanita mirip Elisa itu. Aku menunjuk ke kursi goyang di pendopo seberang yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. Saya percaya sama kamu, cuma saya gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka, apalagi si Hana itu sensitif orangnya, ujar Arga. Dia merupakan tim leader divisi kami. Oh iya, total yang menginap lembur ada 5 orang, aku, Arga, Oga, Elisa dan Hani. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap, apalagi para cewek-cewek mereka seperti bawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari, kantor ini sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasangkan lampu. Sensasi berada di rumah tuanya sungguh terasa di kala malam. Gila boy, ini si lembur rasa uji nyali, cetus Oga. Udah jangan ngomong sembarangan, ucap Arga. Pukul 20 Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk katanya. Setelah mandi cukup lama hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan dengan celotehan heboh. Dia menuduh kami mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu. Gak lucu tahu gak, mainin lampu kamar mandi nanti koslet tahu rasa, oceh Oga. Kami semua saling menoleh satu sama lain. Kita menjelaskan bahwa sedari tadi kami berempat tidak keluar dari ruangan ini. Oga tidak percaya karena dia merasa mendengar suara langkah kaki, saat dia berteriak memanggil nama aku dan Arga. Gak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa tadi yang matiin air aneh?
Para si orang lagi sampoan. Lanjutnya, "Ga, mesin air ada di mana aja kita gak tahu. Boro-boro mau ngerjain ente." Timpalku. Kemudian suasana hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua benar-benar serius. Akhirnya Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa dingin menembus ke kulitku, tetapi sebaliknya, keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Oga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang, biar dapat angin sekalian bisa udut, merokok, katanya. Tak ada yang menahan, Oga pun keluar membawa laptopnya. Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti begitu mendengar seperti suara kardus besar terjatuh dari ruang tengah. Paling Oga, gak bisa diam. Celetuk Hana. Tak lama berselang terdengar suara langkah kaki berlari-lari di ruang tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tak yakin kali ini ulah Oga karena suara langkah kaki itu cukup ramai. Seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian lalu menjatuhkan beberapa barang. Mendengar hal tersebut, kami hanya saling menatap. Tak ada satupun dari kami yang berani berbicara membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain menjadi lebih berdempetan. "Udah, lanjut kerja aja," ucap Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. Suara itu terdengar jelas menggema. Kami semua terdiam. "Mau aku periksa?" tawarku. "Jangan udah, semua di sini aja lanjut fokus kerja," balas Arga. Aku pun menyetujui. Lagi pula sebenarnya kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Minimal memanggil Oga untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak gak enak banget. Hana pun mulai mengeluh merasa punggungnya berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Aku merasa dari sini, situasi makin tidak beres. Pintu ruang kerja kami terketuk keras, semua menatap satu arah ke pintu. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sekali lagi Arga menoleh kepada kami yang menyaksikannya dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulihat Arga menarik napas panjang, kemudian membuka pintu dalam sekali sentakan. Kita semua terbelalak melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. "Oga," kami semua kaget. Nampak bentol-bentol memerah sangat banyak di kulit Oga. Napasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. "Air, cepat air," teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali tegukan. Napas Oga masih terengah-engah seperti orang abis lari maraton. "Oga, maneh tenang, tarik napas." Arga menenangkan. Setelah napasnya lebih teratur, Arga menggiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian satu pertanyaan dari mulut Arga keluar mewakili semua kepala. "Kenapa?" Oga menjulurkan tangan padaku isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku ambilkan. Dia meminumnya lagi dalam satu kali teguk. "Elisa, jujur sama aku, tadi kamu ke belakang gak?" tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. Enggak. Dari tadi kita semua gak ada yang keluar ruangan ini," timpal aku. "Kan, sesuai dugaanku," balas Oga. Dia mengusap-usap dadanya sendiri. Kami semua menatapnya tegang. "Tadi aku ngeliat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Aku panggil gak nyaut, aku deketin juga gak nengok. Diajak ngobrol diam aja." Oga memulai cerita. "Jadi begini. Karena penasaran Oga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Oga. Kursi itu tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang tidak wajar. Oga mundur beberapa langkah.
Tiba-tiba sosok Elisa yang berada di kursi goyang itu ketawa. Tika berbalik badan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan. Di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya berdiri tegap makhluk hitam setinggi atap lorong. Kepala makhluk itu sampai agak merunduk karena terlalu tinggi, badannya besar berbulu lebat. Matanya merah, menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang mencekik. Sekujur tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Oga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Oga sulit menoleh, tubuhnya benar-benar mematung. Namun bisa dia pastikan langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. Astagfirullahalazim, dalam batin Oga menyebut kuat. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk menggerakkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit bahkan dada Oga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. Satu tepukan dari Arga ke punggung Oga seolah membuka jalur napasnya hingga Oga terbatuk-batuk kemudian diberi air. Saya udah mulai curiga kalau itu bukan Elisa. Pas dia mengayun kursinya cepat banget dan ketawanya pokoknya bukan Elisa banget. Oga menutup ceritanya. Dengar suara wanita tertawa menggema dari arah halaman belakang. Kami semua sontak saling menatap tegang. Pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh. Celetuk Oga dengan suara gemetar. Seketika bulu-buluku meremang. Nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Oga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana ini guys? Suara Oga gemetar ketakutan. Aku pun bingung. Perasaan takut campur cemas seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tak karuan. Tak satu pun dari kami, kecuali Hana, yang pernah mengalami kejadian mistis seperti ini. Kalau Hana, jangan ditanya. Dia termasuk orang sensitif, seringkali izin kantor sakit alasannya karena habis kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat ini. Wanita itu tak henti tertawa, kali ini suaranya terdengar semakin dekat disertai suara langkah kaki menyeret. Kami semua menduga makhluk itu sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dalam ketakutan, sama-sama menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas, keringatku menetes deras dari kening. Aduh guys, ini gak beres nih, aku udah lemes banget. Hana mulai merengek ketakutan. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Derap langkah menyeret pun terdengar semakin mendekat. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya, cemas menanti apa yang berikutnya terjadi. Hana menangis ketakutan, Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. Lampu bohlam LED 15 watt yang baru kemarin kupasang seketika meledak. Ruangan kami gelap total, kami semua terkejut, dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar, komando Arga disusul oleh lari 1000 langkah menuju ruang tengah. Satu-satunya ruangan yang menurut kami paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman belakang, juga letaknya yang dekat dengan pintu utama. Meskipun lari keluar rumah juga belum tentu jadi solusi. Suara wanita itu berhenti. Kami menghela napas lega. Badan kami melemas, kaki-kaki gemetar, tubuh kami semua bersandar ke sofa. Hawa masih terasa panas dan bajuku sudah lepek oleh keringat. Aku sholat dulu, ucap Arga. Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif untuk sholat. Arga sholat di salah satu ruangan dekat ruang tengah yang memang dialihfungsikan sementara menjadi tempat sholat. Sayangnya, sajadahnya baru ada satu, jadi kami harus sholat bergantian. Sampai tiba giliranku sholat, aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang gitu.
Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku. Baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatku. Kala itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku berpikir kalaupun itu Oga yang memaksakan untuk sholat bareng, harusnya dia menepuk pundakku untuk memulai jamaah. Ketika sujud rakaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir agar bisa mengusir rasa takutku. Sampai pada ketika aku bangun sujud rakaat kedua. Betapa terkejutnya aku, kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena, yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Jadi kami sholat saling berhadap-hadapan. Tubuhku lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku, namun membelakangi kiblat atau menghadap ke arahku. Nampak jelas wajah gosong dengan bola mata putih semua. Aku kehilangan fokus. Aku sempat mematung beberapa saat, dalam hati terus mengucap istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu, entah mengapa aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud, sosok itu juga ikut sujud. Kurasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allahu Akbar, takbirku. Sosok di hadapanku ikut mengucapkan takbir. Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemas sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak tapi aku mau nangis. Aku coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir aku merasa sosok itu sudah tidak ada, namun aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucap salam, mataku terbelalak, refleks aku berteriak.